Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan PowerPoint kami tentang pengenalan teknik elektro. Saya sebagai ketua Faiz Gilang Kencana dengan NPM G1D023025 dan anggota saya. Perkenalkan, nama saya Maisal Dito dari kelompok 7 dengan NPM G1D023061. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyam Febranto dengan NPM G1D023055. Perkenalkan, saya dari kelompok 7, nama saya Wido Payar Saragi Turnip dengan NPM G1D023041. Baiklah, itulah perkenalan dari anggota saya. Dan pada video kali ini kami akan mempresentasikan PowerPoint kami. Berikut adalah videonya. Setelah kami akan memulai video penjelasan kami, yaitu tentang sejarah teknik elektro dunia. Sejarah teknik elektro dunia dimulai dengan penemuan listrik oleh para ilmuwan seperti Benjamin Franklin dan Alessandro Volta pada abad ke-18. Pada awal abad ke-19, ditemukanlah baterai listrik pertama oleh Volta. Pada pertengahan abad ke-19, penemuan transformator, generator listrik, dan telegraf membuka jalan bagi perkembangan teknik elektro. Pada akhir abad ke-19, Nikola Tesla berperan penting dalam pengembangan sistem tenaga listrik AC atau arus bolak-balik. Pada abad ke-20, teknik elektro mengalami kemajuan besar dengan penemuan transistor yang mendasari perkembangan teknologi semikonduktor dan komputer. Perkembangan telekomunikasi, radio, televisi, dan teknologi nuklir juga menjadi bagian penting dari sejarah ini. Selanjutnya, perkembangan mikroprosesor, komputer pribadi, dan internet pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 telah mengubah wajah teknik elektro secara drastis. Sejarah ini terus berlanjut dengan perkembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan, kendaraan listrik, dan energi terbarukan. Teknik elektro telah menjadi bagian landasan bagi banyak inovasi teknologi yang mempengaruhi kehidupan kita secara signifikan. Baiklah, di sini saya akan menerangkan pengertian dari teknik elektro. Teknik elektro atau electrical engineering adalah keilmuan yang membahas bagaimana energi dan informasi dapat diproses dengan baik. Kebutuhan dan pemanfaatan energi dan informasi akan sangat mempengaruhi kehidupan sehingga listrik tidak dapat lepas dari kehidupan manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang akan dipelajari di teknik elektro. Yang pertama adalah matematika dasar. Ilmu matematika selalu menjadi mata pelajaran yang penting dan wajib dipelajari pada program pendidikan apa saja yang termasuk teknik elektro. Di sini akan mempelajari hitungan matematika yang akan membantu untuk memahami rumus hitungan pada tingkat selanjutnya. Yang kedua, bahasa pemrograman C dan CC+. Mata kuliah dasar dan bahasa pemrograman ini nantinya diharapkan dapat berfungsi sebagai problem solver. Yang ketiga, rangkaian listrik. Mata kuliah ini akan mengenalkan mahasiswa cara menganalisa dari melakukan perhitungan listrik yang mengalir pada rangkaian listrik. Yang keempat, elektronika. Materi kuliah ini adalah mengenai menganalisa dan prinsip kerja berbagai macam komponen yang digunakan dalam sebuah rangkaian listrik. Yang terakhir, mesin listrik. Pada mata kuliah ini, Anda akan mempelajari bagaimana prinsip kerja dan perhitungan tentang mesin listrik. Dan mahasiswa menganggap mata kuliah ini termasuk yang paling sulit. Terima kasih. Kerja teknik elektro. 1. Electrical Design Engineer. Insinyur desain listrik bisa bekerja di industri kedirgantaraan, arsitektur, energi, dan sebagainya. Profesi ini mirip dengan insinyur lainnya, namun lebih berfokus pada pengembangan sistem kelistrikan. 2. Robotic Engineer. Industri otomotif dan robotik yang kian masif seiring dengan perkembangan teknologi sangat membutuhkan peran robotik. Robotic Engineer untuk memproduksi robot. Robotic Engineer tidak melulu menciptakan robot berbentuk seperti manusia, namun juga robot ini dikembangkan menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk mempermudahkan pekerjaan manusia. 3. Hardware Engineer. Hardware Engineer bertanggung jawab dalam membuat desain untuk perangkat keras, komputer, dan peralatan lainnya. Tugasnya mulai dari merancang dan mengkomplikasi komponen seperti prosesor komputer, hard drive, papan sirkuit, hingga chip agar efisien saat digunakan. 4. Project Engineer.
Masih terkait prospek kerja teknik elektro, selanjutnya adalah bisa menjadi seorang project engineer. Profesi ini adalah profesi yang menggabungkan bidang engineer dan manajemen proyek. Selanjutnya, analisis sistem. Lulusan teknik elektro juga dapat menjadi seorang analisis sistem. Seseorang yang berprofesi sebagai analisis sistem bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan sistem organisasi. Selanjutnya, pegawai negeri sipil. Prospek kerja teknik elektro industri selanjutnya adalah bisa menjadi seorang PNS atau pegawai negeri sipil. Pekerjaan satu ini sangat diminati oleh hampir semua masyarakat Indonesia sebab jenjang karir yang mapan dan gaji yang stabil. Lulusan teknik elektro bisa menjadi PNS khususnya pada bidang energi dan sumber daya mineral. Selanjutnya, kerja di BUMN. Selain sebagai PNS, prospek kerja bagi lulusan teknik elektro selanjutnya adalah bekerja di BUMN. Umumnya, lulusan teknik elektro bisa kerja di bidang telekomunikasi dan energi. Kelebihannya, jika bekerja di BUMN antara lain adalah gaji tinggi, jenjang karir, dan asuransi. Selanjutnya, biomedical engineer. Selain lulusan teknik elektro juga bisa memiliki prospek kerja di dunia medis. Dengan bekerja sebagai biomedical engineer, walaupun profesi ini tergolong baru di Indonesia, namun tidak berarti lulusannya tidak memiliki prospek masa depan yang cerah. Yang terakhir, pengusaha. Prospek kerja teknik elektro terakhir adalah bisa menjadi seseorang pengusaha. Di era sekarang ini, menjadi pengusaha merupakan pekerjaan yang diminati oleh generasi muda. Di antara bisnis yang dilakukan lulusan S1 teknik elektro adalah instalasi listrik, startup, dan lain sebagainya. Itulah hasil video dari kami dan hasil diskusi PowerPoint kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.